Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman Manjada Official bersama kita biasa untuk sekedar berbagi dan berbincang-bincang di seputar sejarah, terutama sejarah para nabi yang 25, karena begitu banyak para nabi dan rasul. Kita akan mengulas sekilas daripada kisah para nabi yang sebelum-sebelumnya juga. Daripada itu tonton channel Manjada Official untuk mendapatkan suatu faedah dari sekilas kisah-kisah yang akan kami bahas di sini ya Kak Arif ya. Terutama sekarang adalah khalifah ketiga setelah kekosongannya daripada Nabi Idris alaihissalam, terjadi kekosongan dari kenabian dan dari seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan menuju kepada sekilas pembahasan daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh tersebut adalah nabi yang sangat luar biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan banyak hal daripada Nabi Nuh tersebut. Dan juga Nabi Nuh tersebut mendapatkan suatu gelar yang sangat istimewa sekali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat suatu gelar yaitu termasuk nabi yang ulul azmi, karena kesabaran daripada beliau dalam menyerukan atau di dalam berdakwah untuk menyerukan agama Allah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman Manjada Official, tonton terus perbincangan kami dalam mengulas sekilas daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk itu semoga channel Manjada Official bisa bermanfaat untuk teman-teman Manjada Official. Dan teman-teman Manjada Official dapat mengambil hikmah daripada apa yang akan kami bahas di channel ini. Untuk itu dukung channel kami untuk selalu mendoakan kami selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan dan sahabat mendoakan, kami juga mendoakan semoga channel kami dapat berkembang dan dapat menjadi channel yang positif untuk teman-teman yang setia menonton channel Manjada Official. Oke, kembali kepada pembahasan daripada Nabi Nuh alaihissalam, yang mana banyak sekali kisah yang sangat luar biasa di dalam kepemimpinan kekhalifahan Nabi Nuh itu, yaitu kisah yang sangat luar biasa itu ketika ada kisah banjir bandang yang sangat besar sekali kan ya. Untuk itu kita lanjut kisah tersebut kepada pembahasan sekilas Nabi Nuh. Kita tanyakan langsung kepada biasa di sini ada Kang Arif. Yang Arif ya, sehat Kang Arif? Alhamdulillah ya, semoga kita diberikan kesehatan. Ini Kang Arif, ngomong-ngomong tentang Nabi Nuh alaihissalam, mungkin ada yang Kang Arif ingin sampaikan, mungkin bisa ada faedahnya daripada kisah Nabi Nuh, ada sedikit ilmu yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Nuh alaihissalam, terutama pada saat adanya banjir bandang yang sangat luar biasa. Oke, pandangan Kang Arif, semoga ada hikmah dari apa yang akan sampaikan dari Kang Arif tentang gimana sih, siapa sih Nabi Nuh ini, seperti apa sih sosok Nabi Nuh, dan ada kisah apa sih di pada masa kekhalifahan Nabi Nuh tersebut. Sesudah wafatnya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, umat Islam Islam nama keturunan Nabi Adam masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, Lalu di situ ketika kewafatannya para ulama dulu, mereka itu banyak yang berziarah ke makam. Ya, lalu iblis berkata kepada pengikut-pengikutnya, kami tidak akan rela kalau keturunan Nabi Adam sampai masuk surga, sedangkan kita dikutuk. Bahkan kita akan menjadi penghuni neraka. Iblis tidak rela. Kita goda mereka. Lalu digoda
yang lagi berziarah di makam itu digoda cenah. Tidakkah engkau mau membuat gambarnya biar kalian lebih afdol untuk berziarah? Pada masa itu. Iya, disitulah mereka itu lalu iya kenapa tidak terpikir, pasti kami juga rindu, ayo kita gambar wajahnya mumpung masih ada di ingatan kita. Mereka itu gambar, lalu karena iblis itu terus tidak mau mereka sesat sampai segitu, lalu mereka itu menyuruh membuat patung berhala. Daripada tadinya gambar, jadi ada Patung. bisikan untuk Membuat membuat berhala patung. biar lebih abdol. Jadi bentuk udah ada. Disitulah pertama kali berhala diciptakan, dan disitulah pertama kali penyembahan berhala, yaitu oleh si iblis yang tadinya menggoda gitu. Di situ juga ada ulama yang ada istilah nama berhala yang tua, yang itu namanya itu Yauk, Wad kalau ini Nas, Nama-nama berhala ya tersebut nama yang berhala. sudah berdiri gitu. Ya berhala si Yakut, Yahud, Itu nama berhala itu. ya nama berhala yang penyembahan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang dibikin oleh mereka. Ketika itu Allah menurunkan seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka sedang menyembah. Apa yang kalian lakukan dengan berhala ini? Kata Nabi Nuh. Dia itu tidak bisa memberi pertolongan. Mereka berkata, hai Nuh, jika kau tidak menyukai apa yang kami sembah, maka janganlah kau ganggu kami, jangan ganggu. Kata Ya, orang-orang yang penyembah berhala itu, Ya. yang memang mereka sudah menyimpang dari Ya. ajaran sebelumnya ya. Ya, di situ Nabi Nuh itu merasa sedih, karena sedih itu menurut riwayat ada seorang di sana keluarganya, yaitu istri dan anaknya, yaitu yang bernama Kan'an. Dalam penyembahan itu bahkan Kan'an itu istilah nama disebut apa, orang yang Membangkang. dimanja oleh Dimanja. umat-umat yang membangkang itu gitu. Jadi Kan'an itu di situ Nabi Nuh sedih, terutama mereka dia pertama istilahnya menyerukan kebaikan kepada anaknya dulu, tapi anaknya selalu membangkang. Wahai ayah, janganlah ganggu kami, janganlah ganggu, wahai ayah, kami ini sedang menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kata Anaknya, padahal kata Nabi Nuh tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menunjukkan kekeringan musim kemarau pada waktu itu. ya. Mereka itu udah mau meyakini bahwa semua itu, mereka itu bilang kepada Nabi Nuh, tolonglah wahai Nuh, turunkanlah hujan dan berdoalah kepada Tuhan. Lalu diturunkan Lama lagi. sekali itu kekeringannya, lama. Sekitar ada 7 tahunan 7 tahun. menurut riwayat itu ya. Kalau kita itu diberi kekeringan 7 tahun bagaimana Karib ya? Iya. Baru 1 bulan juga ya. Wah, Nah, mungkin nggak masalah. pada. Iya, kalau gitu. Ketika itu Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, memberikan hujan kembali. Cuma di situ mereka itu membangkang lagi, sangat zalim. Mereka itu langsung bilang, wahai, Bentar Karib. Jadi turunnya hujan itu sangat lama sekali Karib ya. Iya. Kalau saya lihat dari kisah tersebut sangat lama sekali Iya. turun hujannya itu ya. ya, Sehingga pada waktu turun hujan tersebut ada sesuatu penyimpangan lagi lalu selang-selang waktu hujan tersebut berhenti kan? ya, begitulah. Karena adilnya begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan hujan yang begitu besar. Itu hujan peringatan, maksudnya hujan peringatan karena mereka kiranya akan kembali kepada kembali Allah. Ternyata kepada ajaran dengan yang hujan, baik. datang hujan itu mereka semakin membangkang, dan mereka mempercayai bahwa Tuhan berhala itu yang memberikan hujan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan Karena hujan. tadinya sudah terbiasa menyembah berhala, jadi sesuatu yang dianugerahkan Allah itu mereka tidak begitu semata-mata mempercayai lagi ya. Ya. Malah mereka lebih membangkang lagi Iya. Coba teman-teman bayangkan ini
Nabi Nuh itu orang yang sabar 850 tahun beliau berdakwah Bukan kepada kaum bukan 950. oh iya 950 maaf 950 tahun ya ya, tapi tetap mereka itu masih membangkang Dalam jangka waktu 950 tahun berdakwah itu. berdakwah, tapi tetap saja pembangkangnya itu banyak ya. Iya. Padahal kalau secara logika ya Karib ya, 100 tahun juga berdakwah menyerukan agama Allah. Kalau secara logika itu kan udah lama. sudah memahami bahwa Iya. Allah itu Ada dan Allah itu pemberi anugerah yang Iya. luar biasa Karib. Tapi inilah kuasa Allah ya Karib ya. Terus sesampainya di situ apalagi yang terjadi Karib? Nabi Nuh itu malahan diolok-olok, ditantang oleh kaumnya. Wahai Nuh, cobakanlah, datangkanlah ajab kepada kami jika kau termasuk orang-orang yang benar. Tapi karena Nabi Nuh itu orang yang sabar, Nabi Nuh tidak mendoakan orang yang tidak langsung mendoakan mereka. Cuma mereka sedih. Nabi Nuh sedih. Kenapa kaumnya tidak mau beriman bersamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Nabi Nuh terkenal dengan kesabarannya kan. Iya. Dan di situ juga Nabi Nuh mendapat julukan ulul azmi ya kan. Iya, Karena ulul azmi. kesabarannya itu. Kesabaran. Oke, lanjut dari kisah Iya. tersebut. Ya di situ lalu Nabi Nuh udah terus berdoa kepada Allah supaya yang itu sabar. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh, kata Allah bahwa di antara mereka tidak akan ada lagi yang beriman. Tapi karena kesabaran Nabi Nuh tetap berusaha walaupun Allah sudah sendiri berfirman. yang memberi tahu kepada Nuh. Iya, tapi Nabi Nuh tetap. Itulah hebatnya ya. Iya. Itulah Walaupun sudah kesabaran. dikasih tahu Iya. oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya itu sampai bilang, sungguh aku belum pernah melihat orang sesabar Nuh. Dengan kesabarannya sungguh luar biasa. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh. Sebelum itu Nabi Nuh itu berdoa dulu kepada Allah. Ya Rob, sesungguhnya sudah tidak ada lagi orang yang mau beriman dan mengikuti ajakanku. Maka janganlah engkau lahirkan dari mereka keturunan mereka kecuali kebinasaan. Lalu Allah berfirman untuk menyuruh Nabi Nuh membuat perahu yang begitu besar. Menurut riwayat perahu itu yang dibuat Nabi Nuh itu ada 124 papan. 124 24.000 papan, 124.000 papan. Segede gimana coba? Itu teh 124.000 papan itu tersingkap semua nama nabi. Dari Nabi ada Nabi Sid, Nabi dari dinding-dinding papan tersebut 124.000 papan. Ada semua nama-nama nabi dari satu papan. Padahal kan di situ masih kurunnya Nabi Nuh ya. Iya. Belum ke bawahnya Iya. tapi di situ sudah tercatat. Ya, di situ Nabi Nuh kebingungan. Ada 4 lagi Yang belum tercatat Ya, di papan bukan perahu tersebut. 4 lagi. Kekurangan papan itu. Siapa yang namanya harus ditulis di dalam situ? Maksudnya kekurangan papannya itu masih ada yang bolong-bolong dan Iya, papan. 4 papan lagi. Dan Nabi Nuh bingung siapa lagi yang akan dicatat nama itu di dalam itu. Ternyata ada bahwa itu yaitu menurut riwayat disebutkan bahwa yang 4 lagi itu disebutkan adalah nama Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Disebut di situ. Jadi Karena itu Masya Allah ya. Di situ itu sudah tercatat di zaman Nabi Nuh. Iya. Padahal mereka belum hadir ya. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah Masya itu Allah. sangat Begitu lalu besarnya. ketika Nabi Nuh membuat perahu di atas bukit, teman-teman, bukan di laut, bukan di mana, tapi di atas dan bukit. menurut riwayat juga Karib membuat perahunya itu jauh dari perkampungan. Iya. Katanya ya Karib. Di atas bukit menurut riwayat. Di atas bukit Nabi Nuh membuat perahu. Lalu di antara mereka ada yang kaumnya yang membangkang itu, ada yang berkata, lihatlah
hai Nuh, janganlah kau bergaul sama orang-orang yang gila. Jadi seperti ini. Kata yang si kaum Iya. pembanggang itu. Masa membuat perahu di atas bukit? Apakah mau ditarik pakai unta? Kata mereka Iya. lucu. Apa mau ditarik pakai kuda? Padahal mereka belum tahu hikmah dari Iya. pembuatan perahu di bukit tersebut ya. Udah tinggalin aja. Lalu di antara mereka ada yang meludahi kepada perahunya Nabi Bahkan Yunus. ada yang mau lempar dengan kotoran kan. Iya. Sampai mereka itu sakit. Ketika dia meminta maaf nih, Masya Allah mereka sembuh. Yang itunya yang meludahi yang melempar kotoran sakit. Sakit langsung. Masya Allah. Itu kan perintah Allah. Iya. Bukan kemauan Nabi Nuh, Tapi itu perintah Allah langsung memerintahkan Coba kepada Nuh teman-teman. untuk membuat. Masya Allah. Besarnya Masjid Al-Jabar juga itu masih kecil kan. Iya. Semua bikin berbondong-bondong, bikin kapal perahu itu yang besar, semua binatang ditaikin semuanya. Ditaikin semuanya. Menurut riwayat di situ itu dulu belum ada kucing. Belum ada kucing. Tapi justru itu di situ menurut riwayat ada seekor tikus. Belum ada kucing Iya. waktu zaman Nabi Nuh itu. Iya, belum ada kucing, belum termasuk dibawa ke sana. Belum ada kucing, belum dibawa waktu itu. Tapi itu. tikus sudah ada kali. Iya, tikus itu juga tikus belum tahu dari mana itu asalnya. Soalnya belum ada ulama yang bisa memastikan tikus itu dari mana datangnya. Ya, disitulah turun banjir bandang sambil menaik-naikkan itu ke kapal binatang semua, tidak ada yang tersisa teman-teman. Dan konon katanya Nabi Nuh juga mengambil sebagian dari tumbuh-tumbuhan, sebagian untuk pakan binatang ya, sebagian untuk ditanam yang untuk bisa dimakan ya. Ya gitu, Perbekalannya. Ketika lalu datang banjir bandang, Nabi Nuh ketika itu airnya belum terlalu naik tinggi, melihat Kanan anaknya Nabi Nuh di atas bukit. Lalu Nabi Nuh berkata, wahai anakku, ikutlah ke bahtera ini. Sebab dipanggil. Iya, ke bahtera ini. Kau akan termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi Kanan tidak mau. Tetap saja dengan Ya, pendirian. pasti, wahai ayah, pasti aku akan selamat. Kata si Kanan. Iya, sambil sombongnya. Lalu tiba-tiba ada air naik dan terbawalah Kanan. Lalu Nabi Nuh bersedih. Lalu Allah berfirman, hai Nuh, Kanan itu bukan anakmu lagi. Allah sempat menghibur ya, Iya, dari iya. kesedihannya tersebut. Kesedihan itu Allah menghibur bahwa Kanan itu bukan anaknya lagi. Masya Allah. Ketika di situ tidak tahu dari mana adanya tikus. Tikus itu mengganggu. Sampai sekarang juga tikus kan mengganggu. Ya. Iya, tikus itu mengganggu. Malahan tikus itu disebut hewan yang menjijikan ya, Iya. karena selalu berada di tempat-tempat yang kotor ya. Iya, dia mengganggu dari dulu juga. Tahu apa yang dia lakukan? Dia menggerogoti papannya. Kalau terus habis kan bisa bocor. Iya, bisa Rusak juga itu tikusnya kali. Ada juga yang menyebutkan riwayat bahwa ada seekor harimau. Ada seekor harimau. Dia itu bersin. Dari bersinnya itu lalu keluarlah seekor kucing. Seekor kucing. Iya. Luar Riwayat biasa itu sungguh. Masya Allah. Allah alam bisawab ya. Semua itu menurut ya riwayat yang menyebutkan semua itu datang. Disitulah diganggu. Tapi sekarang beda ya teman-temannya. Kucing yang takut sama tikus kayaknya. Malahan sekarang mah kalau kucing diam, ada tikus dibiarin aja di tahun. Iya. Jadi bisa diartikan bahwa kucing itu hanya sekedar untuk menakuti tikus ya. Iya. Kayaknya itu tikus sekarang suka nonton Tom and Jerry. mungkin dijadikan film karena tikus itu mengganggu kan. Iya. Makanya dikejar-kejar sama kucing. Nah, Itulah teman-teman Manjada Official sekilas daripada kisah Nabi Nuh. tapi masih ada kan mereka. Masih banyak ya. Iya. Kita dengarkan sekilas pembahasan masih banyak ya penjelasan dari Nabi Ini Nuh. mau- Tapi ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pembahasan sejenak ya, bahwa
Nabi Nuh tersebut juga adalah nabi yang sangat pintar, cerdas dan memiliki gaya bahasa yang baik, Iya. sangat baik, sehingga beliau juga sangat sangat apa ya, sangat bisa untuk istilahnya membawa kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini sekilas lagi diinfokan ketika itu ada yang menyebutkan bahwa di atas kapal itu ada yang menyebutkan 150 hari. Ada yang menyebutkan 6 bulan. Lamanya di atas kapal. Iya, ayahnya itu mengalir. Ketika itu Nabi Nuh mengutus 2 ekor burung untuk melihat segimana lagi air laut ini. Kering, air yang ada ini kering. Lalu Nabi Nuh mengutus yaitu burung merpati dan burung gagak. Ketika Nabi Nuh mengutus burung gagak itu tidak kembali lagi, nggak tahu kemana. Tapi ketika Nabi Nuh mengutus burung merpati menjelaskan burung merpati itu bisa kembali lagi. Jadi sampai sekarang burung merpati walaupun sudah dilepas, tapi dia tahu rumahnya teman-teman. Disitulah asal mulanya burung merpati tahu rumahnya. Oke, teman-teman Majada Official, kita rehat dulu sejenak karena kita telah memasuki adzan untuk sholat asar. Jadi kita lanjutkan sesi setelah kita melaksanakan ibadah sholat asar. Oke sahabat, alhamdulillah kita barusan telah melaksanakan ibadah sholat asar dulu rehat, dan kita lanjut lagi pada sekilas kisah dari Nabi Nuh alaihissalam yang luar biasa, yang bisa kita ambil hikmah yang sangat luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan sedikit lagi sekilas tadi kisah yang bisa dijelaskan oleh kemarin lagi ya, kisah yang seperti apa lagi di perjalanan pada masa kenabian Nuh alaihissalam. Iya, menurut riwayat kan itu 150 hari ya yang menyebutkan itu perahunya Nabi Nuh berlayar ya di atas bukit ya. Pas berlayar dan itu mereka puji syukur kepada Allah. Ada yang menyebutkan selama 6 bulan. Ya, sama. Banyak riwayat yang menyebutkan juga ya kan. Ya, gitu kita ya segituan lah. Ya, riwayat itu yang menyebutkannya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah semuanya itu pengikut dari banyaknya Nabi Nuh, semuanya sedunia tenggelam, yang membangkang pada Allah hanya berapa? Tinggal 80 pasang umat Nabi Nuh. Tinggal 80 pasang. Iya, pasang. Dari sekian. Tinggal 40 pasang. Jadi 80 orang pengikutnya Nabi Nuh. Jadi 80 orang 40 pasang yang mengikuti, padahal orang itu banyak ya. Berarti itu sudah banyak yang ditenggelamkan, Insya Allah. Dan disitulah asal mula ke penghidupan manusia di situ, yaitu dari keturunannya dari Nabi Nuh yang bernama, kan ada 3 orang anaknya Nabi Nuh yang ikut perahu itu, yang ikut ya. yang taatnya gitu ya. Ham, Sam, Ham, dan Yafid yang ikut ya. Naik ke perahu. Kanan tidak termasuk karena dia itu adalah ditenggelamkan karena dia termasuk golongan orang kafir. Ya. Masya Allah. Dari segi pembangkangan juga sudah termasuk ya, karena itu juga perintah Allah, Ya. bukan juga perintah Ya, daripada nantilah Nabi Muhammad SAW. suatu saat kita bisa menyebutkan suatu saat di mana ya apa yang itu Sam, Ham, dan Yafid, siapa saja keturunan dari situ ya, itu bisa diceritakan lain waktu lain ya, kesempatan juga itu ya. Ya. Mudah-mudahan semua di situ alhamdulillah begitulah. Ada yang riwayat Nabi Nuh itu wafat sekitar 950 tahunan ya, ada yang menyebutkan itu sesudah
apa banjir besar Banjir itu besar. ada yang menyebutkan 1000 tahun, tapi semua itu hanya Allah yang tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah paling ya kisahnya mungkin seperti itu. Seperti itulah sekilas Ya, daripada, walaupun sangat-sangat banyak sekali Ya. atau yang bisa kita gali ya. Ya, di situ juga iblis berterima kasih kepada Nabi Nuh. Di situ juga. Ya, Menurut kenapa Islam. iblis berterima kasih? Tidak kepada Nabi Nuh, itu di dalam perahu ya. Ada iblis. Terima kasih. Kenapa Nabi Nuh mengenal bahwa dia itu bukan pengikutnya, tapi kenapa dia ada masuk? Sedikit ada kecurigaan ini, Iya, belum siapa? pernah saya lihat gitu. Iya. Mungkin kayak seperti itu. Ya, siapa? Pada dia iblis. Nabi Nuh curiga siapa dia? Dia menjawab dengan sebenarnya bahwa dia adalah iblis. Dia itu berterima kasih kepada Nabi Nuh karena sudah berdoa untuk membinasakan kaumnya yang ingkar. Jadi iblis itu merasa bahwa nanti di dalam neraka mereka memiliki teman. Seperti itu. Lalu iblis itu menghadiahkan tipu daya setan. Bagaimana caranya setan tipu daya kepada manusia? Manusia. Ya, Untuk agar supaya manusia itu Membangkang. kepada ajaran ya. Allah. Iblis itu memberikan ilmunya sebagai bukti ucapan terima kasih. Lalu apa waktu itu? Dia itu dikasih 5. Mau yang mana? Tapi kata Allah kepada Nabi Nuh berfirman bahwa ambillah yang 2, tinggalkan yang 3. Jadi jangan ambil yang 3, tapi ambillah yang 2. Yang 2. Ya. Seperti apa tuh yang 2? Ya, Nabi Nuh berkata kepada iblis, aku tidak perlu yang 3, tapi aku butuhnya yang 2 saja. Nah, Itu hadiah dari si iblis itu. ya, itu Kata-kata yang hadis 5 si itu. iblis. Jadi iblis menggoda itu. Yang 2 itu yang paling berbahaya, yaitu adalah serakah. Yang satunya serakah. Karena di situ dengan jiwa serakah, iblis menggoda kepada Nabi Adam itu karena memasukkan jiwa serakah. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan, tapi kenapa dia memilih mengambil juga yang satunya? Itu kan otomatis serakah. Yang sudah tidak boleh Ya, sebenarnya. ditentukan. Padahal Allah itu menjamin Nabi Adam itu memakan apa saja kecuali buah huri itu. Tapi Nabi Adam juga tetap memakan buah itu karena iblis yang memasukkannya jiwa serakah gitu. Terus yang satunya lagi yaitu adalah sifat iri. Terutama iblis memasukkan jiwa itu adalah sifat serakah dan iri. Kenapa iri? Ketahuilah bahwa iblis juga dengan iri kepada Nabi Adam sehingga dia terusir bahwa terlaknat. Dia itu memiliki sifat iri. Kenapa harus iri kepada Nabi Adam? Padahal iblis juga sudah baik tadinya. Seperti itulah teman-teman. Itulah bahayanya sifat serakah dan iri ya. Ya, gitu. Oke, teman-teman Majana Official, itulah sekilas daripada kisah Nuh alaihissalam yang memang sangat masih dalam ya kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi saya yakin dan Talib juga yakin teman-teman sudah mengetahui Ya, daripada kisah Nuh cuma alaihissalam. mengulang-ulang Kita kembali. hanya mengingatkan, memperbincangkan lagi sekilas daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Berbagi ilmu Berbagi katakan ilmu seperti itu ya kamu ya. Untuk itu tongkrongin terus channel Majana Official. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang juga hikmah yang bisa kita ambil daripada pelajaran daripada kisah Nabi Nuh itu, bahwa sesungguhnya banjir bandang tersebut bukanlah karena bukan karena hukum alam yang ngamuk ingin menenggelamkan, tapi itu semata-mata karena Allah memperingatkan kepada kita sebagai makhluknya agar kita tidak selalu membangkang akan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang karib ya. Maka Allah memperingatkan dengan memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa, itu dengan banjir bandang. Dan juga di sini mengajarkan juga kita
bahwa tidak boleh memiliki sifat serakah, karena sifat serakah akan menjadikan hidup kita sangat rusak Ya, sangat senjatanya rusak, setan senjata itu. setan. Dan juga kita tidak boleh memiliki iri ya, Ya. karena iri, daripada iri akan menimbulkan perpecahan ya, Ya, karena sifat gitu. iri. Nah, oleh karena itu teman-teman Manjana Official, semoga apa yang kami perbincangkan dengan Kang Arif, teman-teman Manjana Official bisa mengambil hikmah daripada perjalanan kisah nabi-nabi yang memiliki kisah yang sangat luar biasa, terutama kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam yang sangat luar biasa ya. Kita yang harus kita ambil dari kebaikan dari kisah Nabi Nuh ini adalah keteguhan, kegigihan, kesabaran daripada Nabi Nuh di dalam menyerukan Ya, menyerukan kebenaran ya, ya benar. menyerukan bertauhid, Berdakwah selama 950 tahun itu tidak sebentar, teman-teman. ya. Oke, maka daripada itu teman-teman Manjana Official, selalulah kita untuk selalu berjuang, tidak pernah putus asa di dalam melakukan hal baik, karena hal baik Allah maha tahu ya, Allah akan memberikan hadiah yang sangat luar biasa sekali. Apalagi tadi setan juga menghadiahkan suatu hal yang baik yang harus kita perhatikan. Terima kasih ya. Terima kasih ya, karena dengan iri kita bisa tahu, karena iri itu sesuatu yang buruk, jadi kita mempunyai penawarnya. Dan jika kita memiliki sifat serakah, sudah diberitahu, jadi kita harus bagaimana supaya kita tidak memiliki sifat yang serakah. Mungkin seperti itu ya Arif ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman Manjana Official. Terima kasih telah menonton Manjana Official. Dukung terus channel kami dengan selalu like, share, komen ya Arif ya, apalagi subscribe ya, supaya teman-teman Manjana Official dapat menonton video-video terbaru dari Manjana Official di sekilas daripada kisah para nabi dan rasul karib, dan kisah-kisah yang lainnya. Insya Allah dalam waktu yang akan datang kita juga akan memperbincangkan atau kita akan berdiskusi tentang riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf dari saya dan juga Kak Arif ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan juga Kak Arif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dengan kesehatan, selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu mengagungkan keagungan Allah, dan kita selalu taat pada ajaran Allah dan Rasulullah SAW, agar kita senantiasa menjadi orang yang baik, orang yang selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Mungkin hanya itu, saya tutup aja ya. Hanya itu. Terima kasih teman-teman Manjana Official. Akhir kata saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan bacaan Al-Fatihah ya. Allahumma bibarakati wa bisuratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.